Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa dijawab salamnya ya. Insya Allah yang membalas salam, insya Allah akan mendapatkan doa seperti yang Bu Fari salamkan. Karena salam itu adalah doa. Oke, kembali lagi. Apa kabarnya? Masih puasa kan? Wah, seandainya kita tatap muka langsung, pasti Bu Fari ingin nanya satu-satu anaknya. Tapi karena enggak, insya Allah Ibu percaya kalian sudah sholat duha. Ibu percaya kalau anak solih-solihah sudah puasa dari awal sampai sekarang. Insya Allah juga sudah sholat tarawih tiap malamnya, terus banyak bersedekahnya, banyak membantu orang tuanya, ya. Ibu yakin anak kelas 2 semuanya sudah menjadi anak yang baik selama di rumah, selama berinteraksi dengan keluarga. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang PAI. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang sholat tarawih. Dan hari ini apa sih yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang sunnah-sunnah di Hari Raya Idul Fitri. Ya, Idul Fitri. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan menyebut hari kebesaran umat Islam, yaitu Idul Mubarak atau Hari Raya Idul Fitri. Jadi Hari Raya Idul Fitri itu dilaksanakan atau bertepatan dengan tanggal 1 Syawal. Ya, jadi setiap tanggal 1 Syawal, umat Islam di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia itu merayakan yang namanya Idul Fitri. Jadi setelah 30 hari atau 29 hari misalnya berpuasa, ya dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, tanggal 1 Syawalnya seluruh umat muslim di dunia merayakan Lebaran atau biasa juga kita sebut dengan Idul Fitri. Ya, kita juga biasanya menyebutnya Lebaran ya. Lebaran Idul Fitri. Terus ketika Idul Fitri, ibadah yang biasanya kita lakukan atau yang dianjurkan Rasulullah adalah sholat Id, sholat Idul Fitri. Nah, nanti kita akan membahas tentang sunnah-sunnah di Idul Fitri atau sunnah-sunnah saat sholat Idul Fitri juga. Jadi, pertama yang harus kita tahu adalah sholat Id, ya, entah itu sholat Id, Idul Adha atau Idul Fitri, hukumnya adalah sunnah muakkad. Artinya, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan jika berkemampuan gitu ya. Jadi kalau memang nggak ada halangan untuk tidak melakukannya ya harus melaksanakannya gitu. Itu sunnah muakkad. Oke, kita langsung ke materi yaitu sunnah-sunnah Idul Fitri. Idul Fitri. Yang pertama, ya, memperbanyak takbir. Jadi kalau salah satu tanda Lebaran sudah datang yaitu pasti dengan takbir, dan insya Allah semuanya kayaknya udah pada hafal deh. Jadi kita dianjurkan ya oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak takbir pada malam Idul Fitri. Jadi sejak matahari terbenam itu kita terakhir berbuka puasa, nanti setelah sholat ya, kita sudah bisa mengumandangkan takbir. Terus kita bisa takbir sampai pagi ketika hendak sholat Id. Jadi kalau sholat Id belum dimulai, kita bisa bertakbir. Batasnya sampai sholat Id itu ya. Terus takbirnya gimana sih? Nah, untuk takbirnya pasti insya Allah sudah pada hafal semua. Karena ini tiap tahun kita mengumandangkannya gitu. Cuman di sini ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah bertakbir, jumlah takbirnya itu 2 kali. Nah, jadi kayak gini.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, itu takbir yang biasa kita kumandangkan ketika Lebaran atau Hari Raya Idul Adha atau Idul Fitri datang. Insya Allah sudah hafal ya. Dan untuk artinya tentu juga kayaknya udah pada bisa. Allah Akbar sendiri artinya adalah Allah Maha Besar. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan melainkan Allah. Kemudian Allahu Akbar kembali, Allah Maha Besar, dan walillahil hamd. Segala puji bagi Allah. Jadi sunnah yang pertama ketika Lebaran datang, kita manggilnya Lebaran ya, adalah memperbanyak takbir. Itu. Jadi kita disunahkan untuk bertakbir. Jadi memang harus bertakbir ya nak. Jadi ketika kita bertakbir, insya Allah menandakan kita sudah selesai puasanya. Gitu. Oke, lanjut kita ke sunnah yang kedua. Ya, yang kedua adalah dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat sholat. Jadi sebelum berangkat sholat atau berangkat ke lapangan, ya kita disunahkan untuk mandi biar seger. Karena kita mau sholat bersama-sama, ya kayak mandi biasa kita mau berangkat sekolah gitu. Dan untuk waktunya biasanya sekitar pukul 7 ya, atau 7:07 atau bisa lebih dari itu, tergantung tempatnya. Gitu. Kalau kita biasanya jam 7. Kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga yaitu berhias dengan memakai pakaian bagus dan wangi-wangian. Jadi kita ke lapangan atau ke masjidnya ya, tapi sunnahnya di lapangan, di tempat yang luas, yang lapang. Ya, itu kita memakai pakaian yang bagus dan wangi. Pakaian yang bagus ya nak, sunnahnya tuh ada sebuah hadis yang mengatakan pakaian yang paling bagus. Nih, ada hadis yang mengatakan bahwa kita diharuskan untuk memakai pakaian terbaik. Jadi nggak harus yang baru, tapi pakaian terbaik. Jadi di antara baju-baju Ananda semuanya pasti ada baju yang paling baik, paling bagus, yang paling disukain. Nah itu bisa untuk berangkat ke sholat Id. Jadi nggak perlu baru, itu nggak apa-apa. Jadi kalau Lebaran nggak beli baju baru, it's okay, itu nggak apa-apa. Terus jangan lupa pakai wangi-wangian. Wangi-wanginya yang bukan yang menyengat ya. Wangi-wangian yang standar, yang nggak menyengat banget gitu. Terus nanti juga ada sunnah yang selanjutnya yaitu makan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi sebelum kita ke lapangan ya, kita disunahkan untuk makan. Buat apa sih? Agar pertanda bahwa kita sudah selesai puasanya, bahwa kita hari itu sudah Lebaran, sudah tidak berpuasa lagi. Makanya kita disunahkan untuk berbuka atau makan sebelum sholat. Bisa makan, nah, makanya bukan makan berat juga nggak apa-apa, karena kita kan mau sholat ya, makannya makan ringan aja, air minum atau beberapa kurma. Seperti hadis Nabi ya, bahwa Rasulullah tidak pergi ke sholat Idul Fitri sebelum beliau makan beberapa kurma. Jadi berapa kurma itu, ini paling 3 ganjil gitu kan. Nah itu bisa. Kemudian sunnah yang selanjutnya yaitu dianjurkan berangkat dengan berjalan kaki dan pulang melalui jalan yang lain. Jadi lebih baik kita memakai atau kita berjalan kaki ke lapangan gitu ya. Itu kalau memungkinkan, kalau rumah atau lapangannya dekat, itu lebih baik. Tapi kalau memang nggak ada, kalau rumahnya jauh dari masjid dari lapangannya Bu, ya tentu boleh pakai kendaraan, misalnya motor atau mobil atau yang ada. Cuman seandainya misalnya bisa jalan kaki, lebih baik jalan kaki gitu. Terus pulang melalui jalan yang lain. Misalnya kita lewat jalan depan ini, misalnya kita lewat jalan depan sekolah, berarti pulangnya kita cari jalan yang lain.
kalau memungkinkan, kalau ada jalan yang berbeda. Tapi kalau cuma jalannya cuma satu itu menuju lapangan, ya nggak apa-apa lewat situ. Hanya sunahnya di sini Rasulullah pergi ke tempat sholat id dengan berjalan kaki dan makan sedikit sebelum keluar. Oh, hadisnya yang tentang itu ada, tapi sorry Bu Fari, lupa nggak masukin ke slide. Oke, intinya gitu ya nak, kita disunahkan untuk berjalan kaki dan pulang dengan jalan yang berbeda dari yang kita berangkat. Terus sunnah yang keenam yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri dihadiri oleh semua umat Islam. Jadi hadisnya juga memerintahkan bahwa ketika sholat Idul Fitri, ketika Lebaran, semua orang itu berkumpul di lapangan. Ya, meskipun dirinya tidak sholat. Misalnya ada seorang perempuan yang sedang tidak sholat, ya harus tetap mengikuti ke lapangan, harus tetap meramaikan lapangan gitu. Jadi itu menandakan wah rame ya Lebaran kita gitu. Terus yang selanjutnya, nah sekarang kita ke tata cara sholat id. Insya Allah sebenarnya sudah biasa atau sudah sering melaksanakan sholat id. Cuma di sini Bu Fari akan tetap bahas gimana sih tata cara sholat id kita. Nah, di sini Bu Fari cari dari sumber Majelis Tarjih Muhammadiyah. Gitu. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa dalam sholat id ya itu tidak ada sholat qobliyah atau ba'diyah. Sholat qobliyah atau ba'diyah itu sholat sebelum dan sesudah. Nah, bukan kalau kita sholat duhur itu biasanya ada sholat sebelum dan ada juga sholat sesudah. Tapi kalau sholat id tidak ada sholat qobliyah ataupun ba'diyah. Jadi langsung. Dan tidak ada azan atau iqomah. Ya, jadi nggak ada azan sama iqomahnya. Terus, jadi langsung aja sholat gitu. Nah. Terus sholat Idul Fitri dikerjakan secara berjamaah di tanah lapang. Ya, dalam sebuah hadis mengatakan bahwa Rasulullah membuat suatu lapangan untuk atau di Mekah itu kan lapangan ya luas ya, tempat yang lapang gitu kan. Nah di situ jadi intinya itu tempat yang lapang, bukan lapangan bola. Maksudnya seandainya nggak ada lapangan bola, yang penting tempat yang lapang, yang luas, yang bisa menampung banyak orang gitu. Terus nah niat dalam hati ketika hendak sholat ya, niatnya cukup dalam hati, insya Allah Allah melihat niat kita, jadi nggak perlu diucapkan, nggak apa-apa. Terus, nah ini juga harus diketahui oleh kita semua, jumlah rakaat sholat Idul Fitri itu 2 rakaat, jadi 2 rakaat sholat sunnahnya. Nah untuk takbir yang pertama, jadi setelah takbirul ihram, Allahu Akbar, itu kita takbir dengan jumlah 7 kali. Jadi takbirnya 7 kali setelah takbirul ihram. Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai 7 kali. Itu di rakaat yang pertama. Dan di rakaat yang kedua itu kita takbir dengan 5 kali takbir. Ya, ingat-ingat ya. Di rakaat pertama kita takbir 7 kali. Di rakaat yang kedua kita takbir 5 kali. Nah, itu. Terus ini ada suratan yang dibaca setelah Al-Fatihah, disunahkan itu membaca surat Al-Ghasyiyah dan A'la karena Nabi pernah melaksanakan hal demikian. Tapi ada juga yang dalam hadis lain mengatakan Nabi membaca surat Al-Qamar dan An-Najm. Kalau nggak salah Najm, sorry, Bu Fari nggak lupa. Tapi biasanya kita di lapangan-lapangan ketika sholat id kita membaca surat Al-Ghasyiyah dan Al-A'la. Gitu. Insya Allah sudah pada hafal ya surat Al-Ghasyiyah sama Al-A'la. Jadi nanti ketika imam membaca surat ini kita bisa mendengarkan, menyimak dengan baik-baik. Gitu. Terus sunnah yang selanjutnya, sehabis sholat, setelah sholat, hendaklah dilakukan khutbah Idul Fitri sebanyak 1 kali. Jadi setelah sholat itu ada khutbah, ya.
Jadi kita nggak langsung pergi setelah sholat langsung pulang, enggak, tapi kita mendengarkan khutbah terlebih dahulu. Gitu. Terus di hari raya dianjurkan saling mendoakan dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, jadi ketika kita bertemu dengan sesama saudara kita, sama muslim ya, kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, artinya semoga Allah menerima amalanmu dan amalan kita semua. Nah, dijawabnya taqabbal ya Karim. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan saudara, gitu ya, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Terus kita jawabnya taqabbal ya Karim. Gitu. Paham ya? Oke, next. Ah, iya. Sholat Id di kondisi darurat pandemi COVID. Nah, ada sebuah fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah di kondisi dan dari pemerintah juga ya nak, dan dari pemerintah juga menganjurkan umat Islam di Indonesia, terutama kita tempat kita berada, untuk melaksanakan sholat Id di rumah. Kenapa? Karena ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya bersama-sama di lapangan. Itu makanya kita dibolehkan, kita boleh melaksanakan sholat Id di rumah dengan keluarga kita masing-masing ya. Misalnya di rumah ada ayah, ibu, kakak, adik, ya berarti kita sholat dengan keluarga itu, dengan anggota keluarganya. Gitu. Terus ada perbedaan nggak sih Bu cara pelaksanaannya ketika sholat di suasana biasa dengan kondisi darurat pandemi ini? Sholatnya, untuk tata cara pelaksanaan sholat Id sama seperti sholat Id pada umumnya. Yang membedakan hanya tempat pelaksanaannya. Ya, kalau biasanya kita melaksanakan di lapangan atau tempat yang luas, karena kita berada di kondisi pandemi ini ya nak, jadi kita melaksanakannya di rumah dengan anggota keluarganya. Tata caranya sama. Kita ada imamnya yang pasti ya, ada imamnya, ada makmumnya, terus nanti juga ada yang khutbah, itu juga ada. Nah, cuma kalau misalnya di tempatnya itu memang aman dan boleh melaksanakan sholat Id di lapangan, ya silakan tetap sholat di lapangan, hanya tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti tetap memakai masker ya, terus tetap jaga jarak, terus kita setelah bertemu atau setelah keluar dari tempat itu kita mencuci tangan gitu. Jadi kalau misalnya di tempatnya boleh untuk melaksanakan sholat Id di lapangan, silakan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, berarti sholat di rumah insya Allah tidak apa-apa. Gitu. Kita akan mengerjakan soal seperti minggu lalu ya. Jadi silakan siapkan alat tulisnya. Soalnya 5, cukup 5 aja. Silakan disiapkan sebelum kita mulai. Kalau sudah siap, kita bisa langsung mulai. Oke, siap ya. Ibu anggap anak-anak semua sudah memegang atau sudah ada pena atau pensilnya atau bukunya dan juga bukunya di tempat. Oke, kalau sudah kita mulai soal yang pertama. Mari bacakan. Sholat Id hukumnya titik-titik. Hukumnya adalah A. Fardu Ain, B. Fardu Kifayah, C. Sunnah muakkad, D. Mubah. Oke, silakan dipilih. Jawabannya mana yang benar? Ingat, tadi sudah disampaikan di awal, jadi insya Allah bisa jawab. Oke, sudah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Udah ya? Yang bukan sunnah Idul Fitri adalah titik-titik.
A, yang bukan ya, yang bukan. Yang bukan, berarti yang salah. Yang pertama, A, makan sebelum berangkat sholat. B, keliling desa. C, banyak bertakbir. D, memakai pakaian terbaik. Yang bukan, berarti yang tidak termasuk. Ya, jawabannya sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 3. Idul Fitri bertepatan dengan tanggal, ya tadi Bu Fari sudah sampaikan di depan, jadi bukan di tulisan ya, tapi Bu Fari sampaikan secara langsung, jadi bisa didengarkan. Yang pilihannya adalah yang A, 1 Syaban, B, 1 Syawal, C, Rabiul Awal, D, Jumadil Awal. Oke, mudah ini. Insya Allah tahu. Oke, kalau sudah kita ke soal nomor 4. Oh, maaf nomor 4 ya sebenarnya. Tapi Bu Fari salah nomor. Oke, nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Langsung aja ke soalnya. Setelah sholat selesai, ya ketika sholat id selesai, kita dianjurkan untuk apa coba tadi? A, bergegas pulang. B, membeli mainan. C, mendengarkan khutbah. Oke, insya Allah tahu. Ini yang harus kalian lakukan nanti ketika selesai sholat. Oke, soal nomor 5. Maaf, aduh ternyata nomornya salah lagi. Harusnya nomor 5 ya, nak. Oke, lanjut ya, nomor 5. Doa yang kita ucapkan pada orang lain saat Idul Fitri adalah A. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. B. Subhanal malikil quddus. Atau C. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan D. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Oke, pilih yang mana coba ya? Oke, kalau sudah, silakan ditulis di buku tulisnya semuanya. Nah, kalau sudah, langsung difoto dan kirimkan ke bu gurunya masing-masing. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri ya, layarnya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, jangan lupa bahwa meskipun kita sudah berpuasa, kita nggak boleh putus ibadahnya hanya di bulan Ramadan saja. Tapi nanti setelah Lebaran, ya bulan-bulan selanjutnya kita tetap harus rajin beribadah. Nggak cuman di bulan Ramadan aja kita rajin atau kita banyak-banyak beribadah. Tapi di setiap bulannya kita harus tetap beribadah. Itu rajin ibadahnya, rajin sedekahnya, rajin sholat-sholat sunnahnya. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini, untuk pelajaran PAI, karena besok insya Allah kita sudah libur dan beberapa hari kemudian kita akan bertemu dengan Lebaran. Masya Allah. Ingat ya, nah, jangan lupa berdoa untuk kita semua, untuk keluarga kalian, untuk teman-teman kalian, untuk orang yang kalian kenal, ya untuk semua umat muslim. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah. Semoga kita selalu diberi hidayah oleh Allah, ya. Dan semoga kita selalu sehat agar bisa beribadah dengan baik. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di bulan depan ya. Setelah libur kita bertemu lagi untuk belajar kembali. Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Bu Fari dan seluruh guru SDIT Muhammadiyah terutama kelas 2 mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.